Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Syaila Nurul Aini NIM 35, Tiffany Arum Azahro NIM 27, Bagus Erlangga Tri Miftahul Luzen NIM 33, Vinda Putri Widya Gesti NIM 37, dan Intan Nur Rohmah NIM 45. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian dari demokrasi. Secara etimologis, demokrasi merupakan terjemahan dari kata demokrasi bahasa Inggris yang berasal dari hasanah bahasa Yunani, di mana menurut Eugen S.J. dan kawan-kawan pada tahun 1998, mereka berpendapat bahwa demokrasi berasal dari kata demokraria yang muncul pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kata ini terbentuk dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratia yang berarti pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi memiliki arti bahwa pemerintahan oleh rakyat. Dua subjek tersebut tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan demokrasi, yaitu rakyat dengan pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi merupakan sistem pemerintah yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan menurut Carlos Costello, demokrasi merupakan sistem sosial dan politik yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum demi melindungi hak warga negaranya. Dengan demikian, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintah di mana rakyat menjadi peran utama dalam kegiatan negara, baik di saat perumusan, pelaksanaan, maupun dalam penikmatan kebijakan pemerintah. Selain itu, demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan dipergunakan kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut untuk kepentingan rakyat. Sejarah demokrasi dan perkembangannya. Sistem demokrasi dimulai sejak zaman Yunani kuno. Dalam perkembangannya terdapat 5 macam demokrasi, yaitu yang pertama, demokrasi di awal kemerdekaan RI pada tahun 1945 sampai 1949. Penerapan demokrasi pada periode ini belum berjalan dengan baik dikarenakan oleh situasi dan kondisi yang belum memungkinkan. Selama periode ini, negara lebih banyak disibukkan dengan upaya-upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dari berbagai kemungkinan serangan yang dilakukan oleh para penjajah dalam merongrong kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Sistem 2 bulan setelah penetapan UUD 1945 sebagai hukum dasar negara Indonesia, demi menghindari absolutisme kemutlakan kekuasaan presiden, maka dilahirkan kebijakan-kebijakan. Yang pertama yaitu Maklumat Pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP menjadi fungsi parlemen. Yang kedua, Maklumat Pemerintahan tanggal 3 November 1945 mengenai pembentukan partai politik. Yang ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 mengenai perubahan dari kabinet presidensial ke kabinet parlementer. Yang kedua adalah demokrasi parlementer, yaitu pada tahun 1949 sampai 1959. Tahun 1949, setelah konferensi meja bundar, Indonesia resmi menjadi negara RIS. Konstitusi yang digunakan adalah konstitusi atau UUD RIS. Setahun kemudian, dengan penuh tekad, pembubaran RIS dilaksanakan dan kembali ke NKRI. Namun dirasakan UUD 1945 tidak relevan lagi digunakan. Oleh sebab itu diberlakukan Undang-Undang Dasar sementara mulai 17 Agustus 1950. UUDS dibentuk, Presiden berhasil merumuskan konstitusi baru. Dari sinilah Indonesia menganut demokrasi parlementer. Ciri-ciri demokrasi ini adalah menganut paham demokrasi. Sejak pertama kali Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dipastikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi.
yaitu yang dibuktikan dengan adanya konstitusi yang memberikan kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul kepada para warga negaranya. Yang kedua, memiliki lembaga perwakilan rakyat. Terus yang ketiga, kekuasaan tidak terpusat pada satu titik kekuasaan pemerintah, tidak berpusat kepada presiden ataupun lembaga tertentu. Yang keempat, yaitu banyak partai politik. 3. Demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1966. Setelah dikeluarkannya Dekret Presiden tahun 1959, Indonesia kembali kepada UUD 1945. Namun pada masa ini tidak sepenuhnya dilaksanakan. Presiden yang sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan tentang demokrasi terpimpin pada saat itu, Dewan Konstituante 1957 melaksanakan idenya. Beberapa ciri demokrasi terpimpin yang dilaksanakan di Indonesia yaitu yang pertama, kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, kekuasaan presiden tak terbatas. Kalau yang disebutkan di atas adalah ciri demokrasi secara umum yang dilaksanakan pada periode ini, maka kekuasaan presiden tak terbatas merupakan ciri khas demokrasi terpimpin yang ada di Indonesia. Presiden mempunyai kekuasaan hampir tanpa batas. Presiden menunjuk anggota DPRS, DPAS, dan MPRS sekaligus ketuanya. Yang ketiga, adanya perwakilan rakyat dan sistem pemerintahan presidensil. Adanya perwakilan rakyat menunjukkan pada masa ini sistem pemerintahan demokrasi tetap dilaksanakan meskipun dengan gaya berbeda. MPRS dan DPAS dibentuk tidak berdasarkan pemilihan umum, namun anggotanya ditunjuk langsung oleh Presiden Soekarno. Yang keempat yaitu demokrasi pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Berakhirnya masa demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal yang banyak disebut sebagai pemerintahan Orde Lama, Indonesia mempunyai harapan baru. Pemerintahan selanjutnya dikenal sebagai pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan ini di awal bertekad akan menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Ciri pelaksanaan demokrasi pada masa ini adalah yang pertama adalah pemerintahan presidensil. Pada masa ini tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan tidak terlalu terbatas. Adanya konstitusi dan undang-undang di bawahnya yang membatasi. Presiden membentuk kabinet kerja yang bertanggung jawab kepadanya dan untuk membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua adalah penyederhanaan partai dan pelaksanaan pemilu. Adanya partai sebagai sarana aspirasi tetap ada, namun dibatasi hanya ada 3 partai yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Partai ini ditegaskan harus menggunakan Pancasila sebagai ideologinya. Yang kelima adalah demokrasi pada masa reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Kekuasaan pemerintah Orde Baru berakhir, Presiden baru Kiai Haji Abdurrahman Wahid dipilih secara demokrasi oleh sidang DPR atau MPR tahun 1999. Selanjutnya, demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan versi baru dengan harapan Indonesia menjadi lebih baik. Ciri demokrasi pada masa kini adalah yang pertama yaitu pemilu langsung. Pemilu langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden serta memilih wakil rakyat yang akan duduk di MPR, DPR, DPD. Pelaksanaan pemilu ini juga berlaku untuk pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD. Asas-asas pemilu langsung baru dilaksanakan dan diperkenalkan pada era ini. Yang kedua yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi lebih terperinci dengan menghapuskan bab penjelas 1945 tidak diubah. Yang terakhir adalah pengembalian tugas ABRI. Pada masa ini tugas ABRI dikembalikan seperti semula, yaitu pertahanan dan keamanan negara. Tidak ada lagi keterlibatan ABRI secara langsung dalam politik. Mereka harus bersikap netral. ABRI kemudian berganti nama menjadi TNI dan dipisahkan lembaganya dengan kepolisian, dengan tugas dan wewenang masing-masing yang diatur dalam undang-undang. Saya Intan Nurrohmah, NIM 45, akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi. Berikut prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Pertama, negara berdasarkan konstitusi. Konstitusi adalah undang-undang dasar atau seluruh peraturan hukum yang berlaku di sebuah negara.
Negara demokratis menjadikan konstitusi sebagai dasar hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga berfungsi untuk membatasi wewenang penguasa atau pemerintah, serta menjamin hak rakyat agar pemerintah tidak sewenang-wenang kepada rakyatnya. Kedua, adanya kedaulatan rakyat. Dalam negara demokrasi, kedaulatan rakyat menjadi prinsip dasar demokrasi yang paling penting. Prinsipnya, rakyat dilibatkan dalam proses pemerintahan. Kedaulatan rakyat bermakna bahwa segala penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan rakyat harus dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat. Kedaulatan rakyat juga menegaskan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di sebuah negara. Hal ini sesuai dengan definisi demokrasi, yakni pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ketiga, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Proses peradilan dalam negara demokrasi harus bersifat bebas dan tidak memihak. Peradilan yang bebas adalah peradilan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain, termasuk pemerintah dan penguasa. Tidak memihak artinya peradilan tidak condong kepada salah satu pihak yang bersengketa di muka pengadilan. Keempat, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Prinsip pokok demokrasi selanjutnya adalah adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Hal ini juga terkait pada kebebasan berserikat atau berorganisasi, asalkan tidak menyalahi konstitusi. Tiap orang berhak membentuk kelompok, serikat, atau organisasi serta menyampaikan pendapat di muka umum. Kelima, pergantian kekuasaan secara berkala. Kekuasaan secara berkala bertujuan untuk membatasi kekuasaan dan meminimalisasi penyelewengan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di Indonesia, pemilihan presiden dilakukan selama 5 tahun sekali. Presiden hanya boleh terpilih maksimal 2 periode. Setelah itu, tidak boleh mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Keenam, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Berlangsungnya pemilu harus bebas, berarti warga berhak memilih calon yang ada tanpa paksaan. Adil berarti semua warga yang memenuhi kriteria memiliki hak suara. Jujur berarti rangkaian pemilu tidak boleh ada kecurangan. Di Indonesia, pemilu menerapkan asas luber jurdil, yaitu singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketujuh, penegakan hukum dan persamaan kedudukan. Penegakan hukum menjadi isu penting dalam sebuah negara demokrasi. Hakikatnya, pelaksanaan hukum tidak boleh berat sebelah atau pandang bulu. Saat hukum memiliki wibawa, hukum tersebut akan ditaati oleh setiap warga negara. Artinya, tiap orang memiliki kedudukan yang sama. 8. Pluralisme di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Saling menghargai dan menghormati di tengah perbedaan menjadi penting. Keragaman yang ada bisa terjadi pada berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Perbedaan tersebut hendaknya menjadi alat pemersatu bangsa pada negara demokrasi. Yang terakhir, perlindungan HAM. HAM adalah hak dasar yang dimiliki sejak lahir dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dimiliki oleh semua manusia. Jaminan perlindungan HAM adalah
salah satu prinsip negara demokrasi karena merupakan bagian dari pembangunan negara yang demokratis. Tiap warga negara dijamin hak-hak asasinya, seperti hak hidup, hak beragama dan berkeyakinan, hak mendapat pendidikan, dan hak bekerja. Selanjutnya akan disampaikan oleh Vinda. Saya, Vinda Putri Widya Gesti, NIM 37 akan menjelaskan tentang ciri-ciri demokrasi. Negara dikatakan sudah menerapkan sistem demokrasi apabila berbagai ciri-ciri demokrasi ini sudah diusung. Berikut ciri-ciri demokrasi secara umum. 1. Adanya keterlibatan rakyat. Tiap warga negara berhak untuk dilibatkan dalam proses demokrasi dan pemerintahan termasuk dengan pengambilan keputusan politik baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Persamaan hak bagi seluruh warga negara. Dalam negara demokrasi, seluruh warga negara memiliki derajat yang sama, mulai dari rakyat miskin, pengusaha, pejabat, hingga presiden. Semuanya memiliki kedudukan yang sama dalam mendapat hak, termasuk hak mendapat pendidikan dan hak mendapat perlakuan hukum yang adil. 3. Kebebasan pers dan media. Adanya kebebasan pers merupakan salah satu faktor penting yang membedakan negara demokrasi dengan negara yang menganut sistem pemerintahan lainnya. Pers dan media memiliki kebebasan untuk menyiapkan berita selama masih berada dalam norma dan aturan hukum yang diberlakukan. 4. Pemilihan umum secara langsung. Negara demokrasi juga memperlakukan pemilihan umum atau pemilu yang melibatkan warga negara langsung. Pemilu ini diadakan dalam berbagai tingkat, mulai dari pemilu kepala daerah atau pilkada, pemilu legislatif, hingga pemilu presiden. Pemilu presiden diadakan tiap 5 tahun sekali dan menganut asas luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 5. Tidak ada monopoli pemerintahan. Dalam negara demokrasi, tidak ada monopoli pemerintahan. Hal ini diwujudkan dengan adanya minimal lebih dari satu partai politik. Misalnya, di Amerika Serikat terdapat 2 partai politik, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Di Indonesia lebih banyak lagi karena terdapat lebih dari 10 partai politik di Indonesia. 6. Kebebasan kemerdekaan individu. Tiap warga negara memiliki kemerdekaan dan kebebasan individu. Artinya, tiap warga negara bebas dan tidak terikat serta berhak melakukan apa saja selama sesuai dengan norma dan aturan hukum yang berlaku. Tiap warga juga memiliki hak dan kewajiban termasuk hak mengemukakan pendapat. 7. Pemerintahan di tangan rakyat. Demokrasi sering diartikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Suatu negara demokrasi memiliki kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Artinya, pemerintahan juga harus mendengar aspirasi dari rakyat dan mempertimbangkan dalam membuat suatu kebijakan. Ada juga lembaga DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat di parlemen. Saya, Bagus Erlangga Miftahul Husain, NIM 33, akan menjelaskan tentang macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi bisa dilihat dari fokus perhatiannya dan penyaluran kehendak rakyatnya ada 2, yaitu 1 model demokrasi berlandaskan fokus perhatian, 2. Model demokrasi berlandaskan pada penyaluran kehendak rakyat. Model demokrasi berlandas fokus perhatian ada 3, yaitu demokrasi formal, yaitu sistem ini tidak mengurangi kesenjangan ekonomi sedikitpun dan sangat fokus di sektor politik. 2. Demokrasi material. Sistem ini tidak mengurangi kesenjangan politik sedikitpun dan sangat fokus pada bidang ekonomi. 3. Demokrasi gabungan. Sistem ini adalah kolaborasi antara demokrasi material dan demokrasi formal. Yang kedua, model demokrasi berlandaskan pada penyaluran kehendak rakyat, yaitu ada 2. 1. Demokrasi atau demokrasi langsung. Sistem pemerintahan ini melibatkan rakyat secara langsung, khususnya dalam pengambilan keputusan seperti pemilihan umum, pemilu. 2.
indirect democracy atau demokrasi tidak langsung. Sistem pemerintahan ini tidak melibatkan warga negaranya secara langsung di setiap pengambilan keputusan. Sebagai contoh, keputusan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh wakil rakyat DPRD, DPD, dan DPRD. Di dalam demokrasi Indonesia tentunya terdapat kelebihan dan kelemahan. Yang menjadi kelebihan serta manfaat sistem demokrasi ini yaitu adanya hak yang sama, di mana yang mengarah pada fakta bahwa setiap komunitas diizinkan mengambil bagian dalam ranah politik. Yang kedua, adopsi kekuasaan ditentukan berdasarkan suara dan kemauan rakyat. Sistem yang demokratis juga dapat menghindari adanya monopoli kekuasaan di tangan pihak yang berwenang. Selain itu, juga memiliki kelemahan dalam sistem demokrasi, di mana saat ini sangat mudah untuk menggoyahkan kepercayaan orang pada otoritas karena berbagai pengaruh negatif seperti media. Nah, yang tidak objektif atau bahkan memiliki kecenderungan yang subjektif terhadap informasi atau berita tertentu. Yang kedua, yaitu mengenai kesetaraan hak, di mana sering dianggap tidak adil karena didasarkan pada pendapat para ahli bahwa setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda tentang politik atau nama samaran tidak bisa sama persis. Yang ketiga, konsentrasi pemerintah berkurang ketika mendekati pemilihan umum yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.